Shalom bagi kita semua. Saya di sini akan berkhotbah tentang sabar dalam diri kita sendiri, sabar dalam menghadapi tantangan. Nah, mari kita membuka Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku." Nah, di sini kita harus mengikut Kristus. Selalu mendengarkan perkataan Kristus. Kita berbuat baiklah kita kepada semua orang. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita berbuat dosalah kau kepada orang lain. Pukullah orang lain. Tapi apa sih dalam firman Tuhan? Ada di dalam Alkitab, engkau dipukul pipi kiri, berilah pipi kananmu. Apapun perkataan Kristus itu selalu benar dalam diri kita. Tuhan selalu memampukan kita dalam menghadapi tantangan. Tapi dengan cara apa? Kita selalu berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan. Ceritakanlah semua masalah kita. Kita adalah anak Kristus yang dipercayai Kristus. Kita selalu mempunyai kesabaran. Janganlah kita selalu berbuat dosa kepada orang, berkata-kata kasar, berkata-kata kotor. Janganlah kita begitu. Selalulah mengikut Kristus. Seperti dalam Alkitab ini di Matius 6 ayat 24 tadi. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Siapapun yang mau mengikut Kristus, menyangkalkanlah diri kita. Pikullah salibnya bagi orang yang mau mengikut Kristus dalam kebenaran. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita berbuat jahat, tinggi hati, pemarah. Nah, kita selalu sabar, rendah hati. Jangan karena kita kalah dalam kompetisi, kita tinggi hati. Tuhan tidak adil dalam diri kita. Bukan, Tuhan selalu adil dalam diri kita. Tapi Tuhan belum memberi kita kemenangan. Sekali kita menang, kita tetap menang dalam Kristus. Nah, ada ayat Alkitab lagi dari Mazmur 4 ayat 5. Saya bacakan, "Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam selak." Berdiamlah kita, orang yang pernah berbuat dosa kepada kita. Tapi berdoalah buat dia yang pernah menganiaya kita. Kita bisa marah, bisa dendam, bisa benci kepada orang. Tapi jangan sesekali kita berbuat dosa, berkata-kata kasar, berkata-kata kotor dalam diri kita sendiri. Mulut kita ini bisa melukai hati orang yang kita pernah kita aniaya dalam perkataan kita yang kotor. Nah, di setiap anak-anak yang masih sekolah, kayak seperti saya, pasti kita pernah dibilang kata-kata kotor. Tapi janganlah kita bersedih. Janganlah kita menangis. Tapi kita berdiam diri. Jangan kita, orang yang pernah berkata-kata kotor kepada kita, kita berbuat lagi kepada dia. Nah, jangan. Tapi berdoalah bagi dia. Kita harus belajar memaafkan, belajar mengasihi dengan sesama, menghargai dengan sesama. Kalau orang tidak menghargai kita, tapi kita selalu menghargai orang. Nah, kita pasti pengikut Kristus. Kita pasti bisa berdoa, bisa bernyanyi dalam rohani. Nah, kita berdoalah setiap malam mau tidur.
ucapkanlah ucapan syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Dan satu lagi, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ingin hatiku dikuatkan dengan roh dan kebenaran. Nah, saya kesaksian ini terakhir. Saya pernah di sekolah dibully. Dibilang, apa kata teman? Dibilang, kamu sok suci, kamu sok mengenal Tuhan, kamu sok paling Tuhan. Karena saya cita-citanya menjadi seorang pendeta. Seorang pendeta yang bersungguh-sungguh melayani, mengandalkan Tuhan dengan cara tidak berbuat kuasa kita sendiri, tapi berbuat mengandalkan kuasa Tuhan. Nah, Tuhan selalu ada dalam diri kita. Tapi setiap orang yang mengeraskan hatinya, Tuhan tidak bisa masuk dalam hatimu. Karena hatimu dengan api tidak bisa dipadamkan. Tapi Yesus bisa membuat kita sabar. Sabarlah kita dalam roh dan kebenaran. Nah, apa sih saya bilang dengan kawan saya? Saya memang suci. Saya pernah berbuat salah kepada guru, berbuat salah kepada orang tua. Tapi setiap orang bisa bertobat. Ada saatnya manusia bertobat. Yesus selalu memaafkan kesalahan kita. Nah, dalam hati saya begini, Tuhan, ampuni Tuhan teman-teman saya yang pernah bilang saya sok suci. Saya menangis dengan Tuhan. Kenapa sih Tuhan begini caramu? Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu menguatkan hati saya, meneguhkan hati saya, memberi kesabaran dalam roh dan jiwa kita. Saya bisa menghadapi tantangan dari Tuhan, menghadapi masalah. Nah, keesokan harinya saya pernah berkata-kata Tuhan. Saya pernah tanya jawab dengan teman tentang Tuhan, supaya teman saya ingat enggak kepada Tuhan. Tapi saya coba-cobai, dia bisa. Tapi teman saya yang pernah menganiaya saya, dibilangnya kembali seperti itu. Kamu sok suci, sok paling Tuhan. Saya tahu, saya pernah mengatakan Tuhan Yesus dengan sembarangan. Tapi saya ingin pemuda semua mengenal Kristus. Apa sih saya bilang? Maaf ya teman. Saya bilang, bukan kamu yang menilai aku, tapi Tuhan yang menilai aku. Sebusuk-busuk apapun aku, Tuhan selalu memaafkan diriku. Tuhan selalu ada dalam diri kita sendiri. Kita tidak pernah sempurna, tapi dalam Tuhan kita sempurna. Singkat cerita, dia terus menerus membilang saya begitu. Tapi bagaimana sih supaya dia tidak bilang begitu? Berdoalah kepada Tuhan. Amin.